Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini, saya bersama teman saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu prediksi harga Bitcoin dengan metode ARIMA berbasis time series analysis dan indikator eksternal dengan saya sendiri Hairon Al-Fadlillah dengan NIM 2310120022 dan teman saya Muhammad Syafir 2310122027. dengan dosen pengampunya di sini Pak Erza Sofyan. Kita mulai dulu yang dari yang bab satu pendahuluan silahkan dari teman saya. Oke, terima kasih. Nah, latar belakang kenapa kami ingin mengambil eh, Bitcoin karena Bitcoin sebagai salah satu aset kripto paling dominan di dunia memang mengalami fluktuasi harga yang sangat signifikan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, volatilitas tinggi inilah yang menjadikan Bitcoin itu menarik sebagai objek penelitian, khususnya dalam peramalan harga menggunakan metode statistik. Karena banyak investor dan analisis pasar membutuhkan pendekatan kuantitatif yang mampu memberikan mereka itu prediksi harga akurat berdasarkan data historis dan indikator teknikal. Oke, next. Tujuan penelitian ini adalah kami ingin memprediksi harga Bitcoin dengan metode ARIMA dan ASARIMAX. Terus kita juga pengen membandingkan hasil antara Excel dan RStudio dan kita ingin mengevaluasi akurasi dan efektivitas model. Dan manfaat dari penelitian ini akan memberikan referensi analisis kripto berbasis data. Kemudian bakal membantu investor memahami tren harga dan bakal menjadi contoh implementasi Excel dan RStudio. Nah, bab 2 ada landasan teori. Bitcoin ini adalah mata yang saya sudah bilang sebelumnya bahwa Bitcoin ini adalah mata uang kripto yang terdesentralisasi yang pertama dan paling populer sebagai aset digital. Sebagai aset digital, harganya sangat volatil namun memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Nah, dalam penelitian ini, Bitcoin dipilih karena sifatnya yang unik sebagai aset non-tradisional yang tidak tergantung langsung pada fundamental ekonomi suatu negara, namun tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor global. Dan faktor eksternalnya di sini ada tiga, yaitu indikator ekonomi makro yang mencakup M2, money supply, GDP, unemployment rate, CPI, PPI, dan Fed funds rate. Kedua ada faktor teknikal, yaitu ada RSI, MACD, Bollinger Bands, SMA 50 dan 200. Terus ada faktor pasar dan sentimen, di mana itu mencakup S&P 500, DXY atau Dollar Index, VIX atau Volatility Index, dan OBV atau On Balance Volume. Pertanyaannya ARIMA dan SARIMAX itu apa? ARIMA itu Autoregressive Integrated Moving Average, yang mana ini adalah model time series untuk memprediksi data berdasarkan pola masa lalu. Dan dia itu terdiri dari tiga komponen. Pertama itu ada R. R itu autoregressive, itu adalah pengaruh nilai masa lalu. Terus ada I, itu integrated atau artinya dia tuh menghilangkan tren atau differencing. Dan MA atau moving average itu adalah koreksi terhadap error sebelumnya. Nah, Sarimax itu adalah seasonal ARIMA with exogenous variables. Nah, dia ini adalah pengembangan dari ARIMA yang bakal mempertimbangkan musim atau tren yang dibilang seasonal atau variabel eksternal X seperti indikator teknikal yang tadi dijelaskan di awal, ada SMA, Bollinger Band, dan SP500. Terus Sarimax ini lebih cocok untuk prediksi jangka panjang dengan faktor eksternal. Baik, terima kasih. Kita langsung aja di sini lihat em, sumber datanya ya. Kurang lebih di sini ada sekitar 28 kolom yang ada faktor ini
indikator teknikal, makroekonomi, terus ada event dan sebagainya, kurang lebih ada 3.900 lebih baris diambil dari tanggal eh, 5 April 2015 sampai terakhir itu 14 Juni 2025. Jadi hampir sekitar 10 tahun. Next. Oke, ini ada perhitungan manual Arimanya di Excel ya. Ini dia yang aku lakuin tuh cukup sederhana aja ya. Aku ngambil 20 data, terus aku hitung pakai rumus-rumus yang tertera pada ini. Aku masukin ke Excel. Sehingga hasilnya tuh nanti bakalan seperti ini. Ya, prediksi inilah nanti yang akan memprediksi harga Bitcoin untuk 7 hari ke depannya. Dan terlihat juga ada errornya. Terlihat kita bisa lihat ya di tanggal 5 sampai 6 itu errornya itu bisa mencapai 4.000 USD. Ini nunjukin ya kalau misalnya model ini terlalu sensitif terhadap fluktuasi namun kurang andal untuk perubahan harga yang tiba-tiba tanpa informasi atau eksternal tambahan. Oke, rumus kayak gini cuma ambil harga close terakhir, terus langsung masukin ke rumusnya aja. Dan aku tarik ke bawah. Sehingga ditemuin kurang lebih kayak gini. Di tahun 2034 dia memprediksi sampai 2 itu 268.000 dolar ya. Atau mungkin sekitar 3 miliar kayaknya. 3 sampai 4 miliar. Nah, kita langsung aja ke Arima di R Studio-nya. Yang aku lakuin di sini yang pertama adalah persiapin data time series-nya dengan kode yang tertera pada layar. Lalu ini dia outputnya. Hasil itu nunjukin bahwa deret waktu tahunan telah berhasil dibentuk dengan total 10 titik. Data dari itu dari 2005 sampai 2024. Lalu langsung kita uji stasionaris dan diferensinya. Bisa dilihat dari outputnya itu kalau misalnya hasilnya telah menunjukkan bahwa setelah di diferensi pertama data sudah stasioner secara signifikan dengan p-value-nya itu kurang dari 0,05. Lanjut lagi visualisasi ACF dan VCF-nya ini penting ya tadi yang diferensi tadi untuk menentukan fitting model Arimanya itu berapa. Nah, kurang lebih hasil visualisasinya itu seperti ini outputnya. Kodenya bisa dilihat di sini juga dan dari sini kita bisa menentukan Arimanya itu tentu saja dari ACF, VCF dan sebelumnya tadi yaitu adalah 1,1,1. Sehingga kita langsung fitting aja model Arimanya sehingga ditemukan koefisien AR-nya itu sekitar min 0,31187 dan MA-nya sama dengan 0,6691. Di sini juga ada ISC dan BIC-nya yang relatif rendah, berarti model cukup efisien dan MRC serta MAI-nya juga. Yang artinya itu cukup besar ya errornya, menunjukin kalau misalnya wajar karena mengingat volatilitas Bitcoin tahunan yang tinggi. Nah, ini ada kita di sini pakai R itu ada model Arima dan Sarimax juga ya. Jadi tadi ada yang pakai fitting model Arima 1,1 ini yang manual dan ada yang bakalan pakai langsung auto Arima. Jadi langsung aja ini kita prediksi buat harga 15 sampai 21 Juni. Kode-kodenya itu kurang lebih seperti ini. Nanti aku bakalan tunjukin juga langsung di R Studio-nya dengan outputnya. Ini cuma potongan kodenya aja ya. Nanti bakalan dijelasin lebih rinci lagi. Terus outputnya di sini bisa kita temukan harga Bitcoin 15 Juninya itu 106.000 dolar dan di 21 ribunya di 107.000 dolar. Aku juga masukin di kodenya itu setiap kodenya nanti ada range sekitar 80% sampai range 95%. Itu artinya maksudnya kira-kira Bitcoin mungkin akan menyentuh harga sekitar begitu. Range-nya itu seperti itu. Antara mungkin 100.000 sampai 116.000. Nanti kita bakalan lihat nanti seberapa efektivitas hal ini. Terus prediksi harga bulanannya, ini aku pakai frekuensi time series sebesar 12 dan diterapkan pendekatan. Nanti aku bakal jelasin kalau misalnya aku tuh nambahin tren bull market dan bear market. Kenapa? Karena udah jelas kalau misalnya di setiap siklusnya Bitcoin itu ada fase bear marketnya atau dia itu pasti bakalan turun.
Nanti aku bakalan liatin kodenya itu seperti apa sih maksudnya. Bisa dilihat di sini di outputnya kalau misalnya pada 1 Desember 2025 langsung kita lihat harga Bitcoin itu menyentuh 137.000 dolar, tapi pada 1 Juni 2026 harganya turun menjadi 83.000 dolar. Dan ini ada prediksi tahunannya. Disinilah aku menggunakan langsung model Sarimax-nya ya. Nah, di kode sebelumnya itu kan menggunakan feed Arima yang manual ya. Nih, pakai ya ordernya 1,1,1 dan ada X-nya juga. Jadi semi-semi Arimax juga lah. Yang sebulanannya juga masih fitting Arima 1,1, sedangkan yang di tahunannya ini kita pakai yang auto Arima dan ada seasonalnya juga, faktor seasonnya, terus ada X-nya juga. Sehingga ditemukan kalau misalnya pada tahun 2025 ini harga Bitcoin akan menyentuh 126.000 dolar, dan pada tahun 2034 atau 31 Desember itu akan menyentuh sekitar ini 2.266.000 dolar. Itu kurang tahu dah berapa miliar. Kayaknya sekitar 34 miliar kalau nggak salah. Atau 20 miliar lebih. Oke, kita langsung ke bab 4 hasil dan pembahasannya. Nah, untuk prediksi hariannya, ini yang ada di Arima tadi, yang di Excel. Terus ini ada evaluasi modelnya. Bisa lihat AR-nya tuh ada penjelasannya juga. Kalau misalnya R-nya itu masa lalu menunjukkan negatif, berarti masa lalunya itu punya pengaruh lemah yang negatif. Terus MA-nya yang positif, berarti error masa lalunya itu cukup berpengaruh positif. Terus ada IC dan BIC-nya yang dimana ini penilaiannya tuh masih tergolong oke ya nilainya. Dan di sini yang perlu kita perhatikan cuma nilai di error lining set-nya ini. Yang perlu diperhatikan itu cuma mapenya aja, karena dia sangat-sangat volatil ya. Karena mungkin ini asetnya adalah Bitcoin sendiri yang dimana pasti sangat volatile. Oke, hasil prediksinya bisa teman-teman lihat, Bapak lihat di sini. Kalau misalnya ini yang sebelah kiri adalah hasil prediksi, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah aktualnya. Nah, kan aku masukin rentang 80% sampai 95% dan di aktualnya itu memenuhi syarat. Artinya harganya tersebut berada di range tersebut. Dan untuk selisihnya sendiri ini cukup kecil ya. 15 Juni sampai 19 Juni itu cuman di sekitar minus 0,8%, selisihnya 1%, 3%, min 1%, min 1%. Tapi ketika tanggal 20 Juni dan 21 Juni ini menjadi min 4% atau hampir min 5%. Ini dia kekurangannya. Kita langsung bilang aja kalau misalnya ini terjadi karena si Arima itu tentu saja dia nggak bisa memahami faktor eksternal yang ada di luar. Karena tentu saja di tanggal 20 Juni dan 21 Juni konflik Iran dan Israel itu lagi panas-panasnya sehingga harga Bitcoin itu turun tajam karena hal tersebut. Kita bisa melihat ya, karena aku di kodenya tadi nambahin trend bull dan bear marketnya, sehingga ketika dia menyentuh harga puncaknya pada Desember, dia turun, dia menjadi turun. Ini dia kalau misalnya prediksi harga jangka panjangnya dari 2025 seperti ini, kurang lebih visualisasinya. Bisa lihat harga di Desember 2025 nanti prediksi sisa Sarimax ini sekitar 2 miliar, sedangkan di 2034 sekitar 36 miliar. Oke, kita bakal perbandingin prediksi hariannya. Ini ada prediksi manual Excel-nya dan di R Studio. Bisa lihat ya, ternyata prediksi yang aku buat di Excel dan di R Studio ternyata lumayan mirip. Mirip-mirip tipis banget nih malahan. Jadi, mungkin bisa kita bilang kalau misalnya Arima ini mungkin cocok ya untuk prediksi hariannya. Oke, kita langsung ke R Studionya tipis-tipis nih. Di sini kita lihat ya, em, contohnya di Bitcoin harian dulu nih. Pertama kita pasti bakalan load prepressing datanya, kita ambil datanya, terus kita ambil fitur-fiturnya. Apa aja sih fitur-fitur yang bakalan digunain? Yaitu aku ngambilnya, kan ada kolomnya tuh banyak ya. Jadi cuman ngambil beberapa aja seperti BB middle, BB upper, BB lower,
SMA 50, SMA 200 sampai SP 500. Lalu Fit Arima modelnya yang 1,1,1 kita bikin prediksi hariannya juga buat tahu biar dari kapan ke kapan. Nah, dan aku juga tambahin simulasi fitur X ke depan dengan nambahin apa? Trend up dan ada sedikit noise juga. Oke, sekarang kita ke perbandingan prediksi tahunannya nih antara Excel dan si Sarimax di Studio tadi. Ternyata di sini bisa dilihat berbeda dengan yang sebelumnya yang harian. Kalau misalnya yang di Excel itu dia lebih naik, naik, betul naik harga Bitcoinnya, cuman tidak semengerikan si Sarimax ini ya. Karena si Excel pada tahun 2034 cuma memperkirakan sekitar 276.000 dolar atau sekitar 3,4 miliar. Tapi kalau misalnya si Sarimax di Air Studio justru sampai 2.266.000 atau sekitar 30 miliar lebih ya. Karena di RStudio itu aku ngegabungin indikator teknikal seperti Bollinger Bands, SMA, dan indeks S&P 500 yang menghasilkan proyeksi harga yang lebih dinamis dan agresif tentunya. Oke, pasti penasaran gimana sih kodenya itu? Ya udah, langsung aja nih kita ke RStudionya. Nah, kita mulai dulu nih dari yang harian. Terus ini. Nah, pertama, pastinya library-nya ada forecast dan ggplot ya buat visualisasi sekaligus. Terus kita load juga data Bitcoin-nya. Terus kita ambil nih, kan di sini ya bisa dilihat di sini kolomnya itu ada banyak ya, ada M2, Unread, CPI, PPI, S&P 500, volume SSI dan sebagainya. Di sini kita cuma ambil sebagiannya aja. Yang paling penting yang ada ya BB middle, BB upper, BB lower, SMA 500, SMA 200, dan S&P 500. Um, Kalau misalnya dijelasin dikit ya, BB middle, BB upper, BB lower itu harga tersebut di hari tersebut, misalnya di hari ini harga Bitcoin paling tinggi adalah 5 juta misalnya. Berarti itu masuk ke BB upper. Kalau yang paling rendahnya dia nyentuh harga 2 juta. Berarti itu masuk BB lower. Kalau misalnya BB middle-nya dia nggak bakalan ngambil tengah-tengahnya. Kalau SMA 50 atau SMA 200 ini melangsungkan kalau misalnya harga itu beneran lagi naik atau itu cuman bohongan doang. Jadi dia bisa tahu dari sini. Sedangkan S&P 500 itu lebih ke arah korelasinya aja sih. Biasanya kalau S&P 500 naik, Bitcoin juga akan ikutan naik. Itu kurang lebih sedikit ya yang aku ketahui. Terus kita juga pastinya kita bakalan scale juga biar gak terlalu banyak datanya. Terus kita feed Arima manualnya, ya ordernya 1,1,1 dan tambahin faktor X-nya. X ini apa nanti? Nah, terus prediksi hariannya, last date-nya sekitar 15 sampai 21 Juni. Kita simulasikan waktunya dan kita tambahin if di sini. Kenapa? Karena aku mau kalau misalnya harga Bitcoin-nya itu selalu naik dan dia tuh tetap noise-nya itu konsisten ya. Em, ini ada kode-kodenya, ya trend up, sex-nya, terus range out-nya. Ini ada pengaturan 0,2-nya, terus ada forecast result-nya, model, strike, future, days to predict, dan ini ada range-nya yang aku minta 80% sampai 95%. Dan output terus ini kode visualisasinya langsung kita run aja dan akan keluar hasilnya seperti ini yang udah aku bilang sebelumnya tadi ya. Nah, sekarang kita langsung ke model yang bulanan ya, tahunan kayaknya nih. Langsung aja kita salin. Nah, ini yang bulanan sepertinya, sorry. Lagi-lagi kita load datanya, terus kita pilih yang sama juga, kolom yang akan dipakai sama seperti yang sebelumnya juga. Terus arimanya masih manual, terus kita setup prediksinya. Dan aku tambahin di sini tren simulasi. Bull dan bear marketnya yaitu untuk 6 bulan ke depan dia bakalan di angka 0,3 dan untuk 6 bulan setelahnya bakalan menjadi bear market. Makanya aku tambahin min 0,3. Terus ada simulasi future X-nya juga buat nambahin tren-tren noise juga biar harganya itu
fluktuatif ya. Dan karena kalau misalnya tidak menambahkan ini, harganya itu bakalan cenderung menjadi stagnan, pasti 100%. Makanya aku nambahin simulasi future risk ini, terus forecast resultnya, terus simpan hasil data frame-nya, dan output. Kita run. Nah, keluar hasilnya seperti yang aku bilang tadi di PWT. Aku udah jelasin juga tadi range harganya. Lalu langsung ke prediksi yang tahunannya itu kayak gimana sih? Oke, kita bahas lagi dan lagi, kita load dan processing, terus kita ambil targetnya mau pakai fitur apa, sama kayak sebelumnya juga. Terus time seriesnya 7 ya, di sini itu maksudnya 7 tahun ke depan. Terus fit model Sarimax-nya yaitu langsung pakai auto Arima, karena sebelumnya kan kita pakai fit model Arima 1,1,1 ini langsung aja, jadi biar dia sendiri aja yang nentuin. Terus pakai X dan ada seasonalnya juga, langsung aja. Terus ada set type wise-nya approximation, dan kita minta dia prediksi tanggal 31 Desember di setiap tahun 2025 sampai 2034. Dan ada penjelasan-penjelasan kodenya di sini, di mana aku nyuruh dia melakukan prediksi pakai delta kurang dari nol, terus ambil prediksi pada hari tersebut 31 Desember. Jadi dengan kode yang auto Arima ini jujur lumayan menyingkat semuanya gitu loh. Jadi tinggal kita lakukan beberapa hal aja, seperti minta lakuin prediksi, seperti misalnya nih pakai forecast result langsung aja. Terus minta buat ambil tanggal setiap 31 Desember dan minta range-nya juga, terus minta hasil output prediksinya. Terus kita coba run. Nah, dan keluarlah hasilnya di sini. Jadi mungkin gara-gara pakai auto Arima tadi, dan aku ngambil faktor faktor teknikalnya juga yang cuma 5, jadi harganya lumayan mengerikan ya, bisa sampai Bitcoin menjadi 34 miliar ya. Tapi ini tentu saja bukan menjadi saran finansial untuk siapapun. Saya di sini bersama teman saya di sini, we are not financial advice ya. Kami di sini bukan, jangan menjadikan apa ya, kalau misalnya hasil prediksi ini sebagai acuan dalam kalian berinvestasi ya teman-teman, karena ini sama saja seperti bermain dengan bermain dengan ini, bermain dengan bola lah, yang dimana bola itu kan, kalau misal penyihir itu ya bisa ngelihat semuanya lewat situ kan, itu kalian jangan ya, karena ujung-ujungnya pasti kalian akan makan beling ya. Kita nggak akan pernah tahu ya teman-teman, akan seperti apa dunia itu ke depannya. Dan ini cuman sekedar prediksi dari Sarimax-nya aja sebagai bahan pembelajaran. Keputusan investasi tentunya ada di tangan teman-teman semuanya. Oke? Jadi itu dia penjelasan dari aku. Kita langsung ke bab kelimanya, kesimpulan dan saran yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Nah, dalam penelitian kami ini, kami mencoba membandingkan bagaimana sih performa prediksi harga Bitcoin jika dilakukan secara manual dengan Excel dan secara otomatis menggunakan Arima dan Sarimax di RStudio. Nah, pertama, model Arima yang dibuat secara manual di Excel mungkin memang bisa memberikan gambaran prediksi jangka pendek dan cukup membantu untuk memahami konsep dasar ya. Tapi model ini tuh cukup rentan terhadap kesalahan, apalagi kalau ada lonjakan harga yang ekstrim gitu. Kedua, nah saat kami coba simulasi tahunan di Excel tadi, kayak teman saya simulasikan menggunakan rumus eksponensial dan sinus, hasilnya memang menggambarkan tren yang stabil, tapi tentu saja hasil ini lebih bersifat ilustratif karena tidak mempertimbangkan faktor eksternal yang nyata. Terus ketiga, Arima yang otomatis di ARI itu jauh lebih efisien dan praktis secara teknis, meskipun hasilnya masih mengandung error yang cukup besar. Nah, ini bisa memaklumi karena harga Bitcoin sendiri memang sangat volatil ya, teman-teman. Dan terakhir, Sarimax itu menunjukkan keunggulan dalam menangkap dinamika yang lebih kompleks gitu. Dengan menggabungkan indikator teknikal dan faktor global seperti makroekonomi,
hasil prediksinya tuh bisa lebih adaptif. Meskipun tetap disertai ketidakpastian yang besar, khususnya dalam prediksi jangka panjang. Nah, secara keseluruhan, pendekatan manual cocok untuk pemahaman dasar. Sementara metode otomatis itu lebih unggul untuk analisis realistis dalam konteks pasar yang dinamis. Next, next kita ada saran. Hmm, Berdasarkan analisis yang kami lakukan, berikut beberapa saran yang bisa dipertimbangkan ke depannya. Integrasi faktor eksternal. Mungkin kita bisa gabungkan data makroekonomi yang itu termasuk CPI, Fed rate atau DXY dan data on change. Ya, itu mencakup hash rate, full movement untuk memperkaya konteks dan meningkatkan akurasi model. Kedua, validasi berkala. Mungkin perlu ada uji coba ulang model secara rutin dengan data terbaru dan mungkin kita perlu gunakan teknik seperti cross validation untuk mencegah overfitting. Dan ketiga, itu ada visualisasi yang informatif. Mungkin kami juga perlu sertakan grafik dan narasi yang intuitif agar hasil prediksi lebih mudah dipahami terutama oleh investor awam. Keempat, prediksi multi skenario. Mungkin kita perlu juga membangun beberapa skenario optimis, moderate, dan pesimis untuk menghadapi ketidakpastian yang tinggi di pasar kripto. Terakhir, eksplorasi machine learning. Mungkin kita perlu pertimbangkan lagi model ML seperti LSTM, Random Forest, atau XGBoost sebagai alternatif atau pelengkap model statistik klasik. Nah, dengan pendekatan ini diharapkan riset kedepannya dapat menghasilkan sistem prediksi yang lebih akurat, adaptif, dan sesuai dengan dinamika pasar kripto yang cepat berubah. Nah, mungkin kesimpulan-kesimpulan dan saran itu cukup sekian. Dan terakhir mungkin dari teman saya ada mau disampaikan. Oke, baik. Itu dia kurang lebihnya dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, maupun ternyata terdapat kesalahan dalam proses yang dilakukan maupun di Excel, maupun di RStudio. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Pak Erza, kami ucapkan karena sudah memberikan kami ilmu, pengetahuan semasa eh, Bapak mengajari kami tentang ilmu komputasi statistik ini, yang tentunya pasti akan sangat berguna untuk kami di masa depan. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan saat kami melaksanakan kelas Bapak, entah itu tidak memperhatikan, entah itu malah ngerjain yang lain, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya Hairan dan rekan saya. Muhammad Syafir. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.